Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah melalui banyak hari-hari puasa yang penuh berkah, dan semoga sisa puasa yang akan kita jalani dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Dan untuk itu, marilah bersama kita belajar seulas kisah tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat. Dahulu kala, pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat salah seorang hamba yang taat beribadah. Salat tak pernah henti ia lakukan, baik fardu maupun sunnah. Zakat, puasa dan sedekah tak pernah henti. Namun ketika akhir hayat, beliau susah mengucap syahadat. Dikisahkan pada saat itu, istri dari Alqamah, pemuda yang taat, mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk memberitahu Rasulullah bahwa suaminya sedang sakit keras, kritis, dan mungkin sedang sakaratul maut. Setelah mendengar kabar, Rasulullah langsung mengutus para sahabat lainnya, Amr, Syuhaib, dan Bilal, untuk mengunjungi rumah Alqamah dan menuntunnya mengucapkan tauhid untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para sahabat kembali kepada Rasulullah seraya menyampaikan bahwa Alqamah kesulitan mengucap tauhid. Lidahnya keluh, tak kuasa mengucap tauhid untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Rasulullah bertanya, apakah ada salah satu dari kedua orang tuanya yang masih hidup? Maka para sahabat menjawab, ada, wahai Rasul, ibunya. Ia sudah sangat sepuh. Rasulullah memerintahkan, temuilah ibunya, sampaikan, jika engkau bisa datang kepadaku, maka datanglah menemuiku. Namun jika tidak, diamlah di rumah dan aku yang akan menemuimu. Dengan tongkat di tangannya, ibunda Alqamah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucap salam, kemudian Rasulullah berucap, wahai ibunda, jujurlah kepadaku. Jika engkau tidak jujur kepadaku, maka wahyu Allah akan datang kepadaku. Bagaimana sesungguhnya keadaan anakmu Alqamah? Maka ibunda Alqamah menjawab, wahai Rasul, sesungguhnya anakku adalah hamba yang sangat taat kepada Allah. Rasulullah kembali bertanya, lantas bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Maka ibunda Alqamah menjawab dengan tertunduk sedih. Beliau berucap, aku murka terhadap anakku karena dia lebih mendahulukan istrinya daripada memenuhi hak-hak untuk membahagiakanku. Berarti murka sang ibulah yang menghalangi lisan Alqamah untuk mengucap syahadat terakhir kalinya. Kemudian baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa, wahai Rasul? Sela ibunda Alqamah, aku akan membakar anakmu. Inilah jalan satu-satunya agar Alqamah bisa memejamkan matanya dan wafat menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Rasul, dia itu anakku,
Hatiku tak sampai jika harus melihatnya dibakar, apalagi di hadapanku sendiri, wahai Rasul. Wahai Rasulullah, sesungguhnya di hadapan Allah, para malaikat, dan engkau kekasih Allah, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhai anakku Alqamah. Aku maafkan dosa-dosa Alqamah semasa hidupnya seluruhnya, wahai Rasul. Aku maafkan. Kali ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk kembali ke rumah Alqamah dan melihat bagaimana keadaannya. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, Bilal mendengar suara Alqamah telah mengucap La ilaha illallah. Kemudian Bilal masuk dan mengabarkan kepada seluruh yang ada di sana bahwa murka sang ibunda yang menghalangi mudahnya sakaratul maut Alqamah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu juga Alqamah berhasil menghembuskan nafas terakhirnya dan wafat dengan tenang. Pada saat pemakaman, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir liang lahat dan berpidato, wahai kaum muhajirin dan kaum ansar, siapa saja yang mendahulukan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan segala ibadahnya yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia berusaha mengejar ridha ibunya. Sesungguhnya murka Allah ada pada orang tua dan ridha Allah juga ada pada orang tua. Alqamah seorang anak yang taat beribadah, namun mengapa ketika sampai pada akhir hayatnya Allah menyusahkannya dalam sakaratul maut, Allah menyusahkannya untuk menemui Allah dengan mudah. Tidak ada manfaatnya. Semasa hidupnya beliau bersedekah tak henti-henti, puasa, beribadah, sholat tak kenal lelah jika dirinya membuat murka hati orang tua, apalagi ibunda yang telah melahirkan dan membesarkannya sepenuh hati. Betapa besarnya kasih sayang ibunda Alqamah. Walau hatinya telah banyak tergores luka, ia masih memanfaatkan kasih sayang yang ada pada hatinya untuk memaafkan segala dosa-dosa anaknya demi kemudahannya untuk wafat menghadap Allah. Dari cerita ini kita dapat mengambil hikmah bahwa segala kebaikan yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan tak ada artinya jika kita tidak dapat memenuhi hak-hak dan kebahagiaan orang tua semasa hidup kita. Maka marilah sebelum terlambat kita sebagai seorang anak, putra dan putri dari orang tua kita, kejarlah ridho dari kedua orang tuamu. Jangan sampai waktu membuat kita terlambat untuk berbakti kepadanya. Demikianlah kisah Alqamah yang diambil dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah warridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.